kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Ini kami Tuhan, satu keluarga Kahal Bandung Tuhan. Kami percaya ini hari yang dijadikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami gak mau datang dengan biasa Tuhan. Kami gak mau datang dengan rutinitas. Kami datang dengan kerinduan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mau melakukan sesuatu yang besar di Bandung Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami rindu. Terlebih Engkau rindu Tuhan, untuk melakukan melalui Kristus yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara hari ini Tuhan buat Kahal Bandung, buat Bandung Tuhan. Terima kasih mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Beshem, Mosia, Yehosua, Adonenu, haleluya. Amin. Pak Gem boleh dibawa gak ya, supaya lebih dekat dengan keluarga kan. Shalom aleihim Bapak, Ibu, Saudara, Tete, Cici, Cece, Nai. Perkenalkan, nama saya Kiki. Makasih Bu Gem. Saya dari Jogja. Kira-kira ada yang sudah pernah ke Jogja? Boleh angkat tangannya? Oh udah banyak ya. Banyak juga yang belum pernah ke Jogja. Tadi waktu saya berangkat ke tempat ini, saya berangkat dengan Bu Gem, Pak Gem tadi, waktu melihat bagaimana luar biasa persiapan dari keluarga Bandung kalau mau ibadah. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, karena dulu saya juga pernah penggembalaan 5 tahun. Dan mirip suasananya, terima kasih buat mengingatkan kembali. Karena dulu saya juga kalau mau ibadah makan sama-sama. Tapi bedanya kalau di keluarga di tempat ini makannya sebelum ibadah. Kalau dulu di Jogja saya makannya setelah ibadah Bapak Ibu. Dan ibadahnya juga sama, kurang lebih mulai jam 12:30 di sana. Gitu, karena dulu tempat ibadah saya waktu masih penggembalaan itu ada di dalam diskotik. Dan itu diskotik yang terbesar di Jogja. Gitu. Untuk saat ini saya rasa masih terbesar di Jogja. Walaupun mungkin sudah banyak saingannya. Dan dulu saya mulai penggembalaan itu dengan keluarga. Jadi waktu tadi saya datang ke tempat ini saya diingatkan kembali gitu ya tentang dulu waktu saya masih penggembalaan. Dan berujung bukan akhir tapi saya percaya awal. Di 3 tahun yang lalu Tuhan minta saya untuk melepaskan penggembalaan dan saya fokus untuk kegerakan anak-anak muda. Saya percaya walaupun di tempat ini banyak yang sudah tidak muda, tapi kita percaya di dalam Tuhan gak ada yang usia tua, amin. Semua harus semangatnya muda, amin. Karena yang masuk tanah Kanaan itu ada Kaleb di situ, jadi saya percaya hari ini Tuhan bicara buat terkhusus Bapak Ibu di tempat ini jadi Kaleb-Kalebnya Tuhan, amin. Kita mungkin sudah gak muda lagi Bapak Ibu, tapi walaupun kita sudah gak muda, kita masih punya kesempatan dan kapasitas untuk melahirkan generasi muda. Amin. Kenapa generasi muda Bapak Ibu? Kenapa? Jadi mau ya sepakat hari ini, saya rindu kalau besok ke Bandung lagi sudah harus dipenuhi anak muda. Amin. Ini bukan bicara apa Bapak Ibu. Karena saya percaya anak muda itu bukan hanya punya kekuatan. Bukan hanya punya legalitas. Tapi saya percaya, teramat percaya, masa depan Indonesia itu di tangan generasi muda. Jadi mari kita sepakat hari ini walaupun usia kita sudah tidak muda, kita masih bisa mendukung, melahirkan anak-anak muda untuk bergerak buat kota dan bangsa. Amin. Kira-kira videonya bisa nggak ya Imawan? Jadi ini sedikit aja Bapak Ibu perkenalan daripada pergerakan gitu. Karena saya sudah mengundurkan diri dari penggembalaan. Jadi kami kalau di Jogja ibadahnya setiap hari Sabtu. Gitu. Jadi Minggu ada yang masih kembali ke gereja masing-masing, tapi ada juga yang memang karena sudah bergerak di kami, jadi hari Minggu mereka memang tidak lagi ibadah karena ibadahnya di hari Sabtu. Gitu. Jadi ini mungkin perkenalan sedikit, hanya beberapa menit saja tentang pergerakan atau apa yang kita lakukan, tidak hanya di Jogja sebetulnya, tapi di Jogja dan di beberapa kota. Bisa Imawan?
silence of the night, in the stillness of the dawn, there's a whisper of his might, and the promise of the morn. He who wore a crown of thorns now wears a crown of light. Jesus, King of kings, in his power we delight. King of kings, Lord of lords, every knee will bow, every heart adore. He reigns above his throne of grace. Jesus, our Redeemer, in his holy place. From the manger through the cross, from the grave to the sky, he conquered death, he bore a loss. Now forever glorified, with angels we will sing of his majesty and love. Jesus, King of kings, reigning from above. King of kings, Lord of lords, every knee will bow, every heart adore. He reigns above his throne of grace. Jesus, our Redeemer, in his holy place. His kingdom is eternal, his power knows no end. In every heart, in every soul, his glory will ascend. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Jesus, King of kings, is the Savior and our friend. King of kings, Lord of lords, every knee will bow, every heart adore. He reigns above his throne of grace. Jesus, our Redeemer, in his holy place. From the million crowns, the Lamb upon his throne. Oke, itu aja perkenalannya. Jadi siapa yang rindu? Di KH Bandung juga akan dipenuhi anak-anak muda. Siapa yang rindu? Sepakat, amin. Teriakannya dong Bapak Ibu, amin. Ya, sepakat ya. Jadi kita mau bahas tentang Bandung. Saya ketika Tuhan menempatkan saya di Jogja, saya berdoa dan saya tahu persis kenapa saya harus di Jogja. Kenapa Jogja disebut kota sulung, dan saya percaya kalau disebut kota sulung artinya sesuatu yang besar yang akan terjadi di Indonesia harus datang dari Jogja. Karena Jogja yang sulung. Kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah, walaupun dulu saya nggak suka sejarah waktu kuliah sih. Jadi waktu Indonesia merdeka, waktu itu Indonesia nggak punya cukup biaya untuk membiayai Indonesia merdeka. Jadi waktu itu keraton atau kerajaan Yogyakarta memberikan 6.000 gulden emas sebagai bekal atau sebagai biaya untuk berdirinya Indonesia. Dan akhirnya berdirilah Republik Indonesia. Jadi memang Jogja memegang peranan yang sangat penting, baik jasmani dan saya percaya juga rohani. Gitu. Dan Indonesia, kalau kita bisa bilang miniatur Indonesia itu ada di Jogja. Jadi saya tahu persis kenapa Tuhan panggil saya di pergerakan anak muda dan saya harus selesaikan misi itu. Karena saya percaya di Jogja itu ada anak-anak dari 38 provinsi, semuanya ada di tempat itu. Gitu. Jadi saya rindu kalau saya masih terus menggali apa dan siapa Jogja bagi Tuhan. Saya juga rindu keluarga di Bandung terus menggali apa Bandung bagi Tuhan. Amin. Nah, ketika saya coba menggali, mempelajari tentang sejarah Bandung, kita mulai dari sejarah dulu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi sejarah pemetaan Bandung kalau saya salah boleh dikoreksi karena saya bukan orang Bandung ya. Jadi belajar ngulik gitu. Nah, Bandung kalau yang semua orang tahu, Bandung disebut sebagai Bandung Lautan Api. Jadi waktu itu saya juga kenapa ya? Gitu Bandung disebut sebagai Bandung Lautan Api. Rupanya waktu dulu tentara Indonesia membakar beberapa gedung dan bangunan rumah yang sudah diincar itu sama sekutu sama Belanda untuk diduduki. Jadi mereka berpikir daripada diduduki musuh mendingan dibakar semua. Dan itu betul-betul hampir semua kota Bandung, gedung-gedung besar, rumah itu terbakar. Jadi supaya tidak bisa diduduki. Jadi buat saya itu sebuah perjuangan yang gini, kadang-kadang kita nih kalau sedang melakukan perjuangan, kita nggak pernah kepikir strategi yang
Kalau misalnya kita hari itu berdiri sebagai tentara-tentara, mungkin saya juga nggak kepikir loh Bapak Ibu, untuk membakar semua gitu Bandung. Artinya apa? Terkadang di dalam Tuhan, ada strategi atau cara-cara menyelesaikan masalah yang mungkin di luar dari yang kelihatannya itu bagus. Gitu. Dan hari itu mereka punya ide untuk membakar supaya nggak didudukin. Dan saya percaya walaupun itu ide gila, tapi itu awal dari kemenangan merebut kembali Bandung buat Republik Indonesia. Tapi saya nggak mau panjang di situ. Yang saya tertarik adalah rupanya selain daripada Bandung itu dikenal dengan Bandung Lautan Api, nah Bapak Ibu kenapa tadi saya tekankan masalah kita harus melahirkan generasi muda. Karena bangsa Indonesia itu kalau tidak karena dorongan anak-anak muda yang hari itu, sekali lagi kita tadi udah bahas ya Bapak Ibu, terkadang cara menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang di luar dari yang seharusnya menurut kita tuh baik. Kalau kita sebagai orang tua memandang waktu itu masa sih anak-anak muda kok menculik Soekarno-Hatta gitu, masa menculik gitu generasi ini kan nggak layak, ini kan nggak lazim dilakukan. Tapi itulah anak muda. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua punya pertimbangan yang beda dengan anak muda. Jadi saya juga belajar sebagai orang tua gitu yang mengadopsi banyak anak muda, saya juga belajar mendengar mereka. Aspirasinya anak-anak muda, kenapa sih harus dengan cara-cara seperti itu? Dan seandainya hari itu tidak dilakukan penculikan, mungkin kemerdekaan kita ini bukan karena perjuangan, tapi karena pemberian. Makanya kenapa Soekarno selalu berkata, beri aku, berapa Bapak Ibu? 10? Berapa? Beri aku 10 anak muda, maka aku akan mengguncang dunia. Kira-kira di KH Bandung ada berapa anak muda? Ayo, tadi yang nari udah berapa? Yang main musik udah berapa? Ini Wagem, Pak Gem ini juga masih muda gitu. Jadi lebih dari 10 enggak kira-kira? Jadi kalau lebih dari 10 kira-kira bisa mengguncang Bandung enggak? Soekarno ini udah tahu. Beri aku 10 anak muda. Masalahnya Bapak Ibu, saya juga ini tamparan juga buat saya. Di Indonesia ini ada lebih dari 10 anak muda yang katanya berapi-api di dalam Tuhan. Tapi di mana? Di mana mereka? Gitu. Jadi hari ini saya mengajak, ayo Bandung, kita bangkit. Kita berdoa buat generasi muda dilahirkan di KH Bandung. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, ternyata kalau kita tarik mundur, sebelum peristiwa proklamasi, di mana ada 2 anak muda menculik Soekarno-Hatta di tanggal 16 Agustus. Deklarasinya 17 Bapak Ibu, tapi penculikannya tuh 16 Agustus. Kita udah tahu ya, kalau 16 itu angkanya keluarga Kahal. Di 16 Agustus itu mereka anak-anak muda menculik Soekarno-Hatta. Tapi kalau kita tarik mundur, ini bukan Jakarta loh Bapak Ibu. Ternyata ketika kita tarik mundur, ada sebuah peristiwa yang terjadi di Bandung. Tanggalnya sama Bapak Ibu. 16, tapi bulannya bulan Mei. 16 Mei 1945 itu ternyata terjadi kongres. 100 anak muda seluruh Jawa diadakan di Bandung. Bapak Ibu. Jadi saya percaya ada satu legalitas melahirkan Indonesia dari Bandung. Makanya saya mau nantangin Pak Gem, Wagem. Mau nggak? Ayo kita bikin kongres pemuda di Bandung buat Indonesia. 100 minimal anak muda, tidak hanya dari Bandung. Seluruh Jawa. Amin Pak Gem, Wagem. Amin Bapak Ibu semuanya mendukung ya, sepakat. Gitu. Kalau usul saya teh, kalau bahasa Bandung kan, usul saya teh di tanggal 16 Mei, tapi nanti silakan didoakan. Gitu. Karena ini sejarah yang harus diulang, diubah. Makanya history changer. Gitu kan, harus ada sejarah yang diubah di Bandung. Dan bukan hanya itu. Di Bandung itu ternyata pernah terjadi perobekan bendera warna biru
Saya pikir karena saya nggak suka sejarah Bapak Ibu waktu di sekolah. Jadi saya pikir itu cuma terjadinya di Surabaya. Ternyata ada 2 kota di Indonesia yang pernah terjadi perobekan bendera biru waktu dinaikkan Belanda. Ternyata di 2 tempat, di Surabaya dan di Bandung. Nah buat Bapak Ibu yang warga Bandung asli, sini semuanya Bandung asli. Bandung asli ya. Kira-kira ada yang tahu nggak Bapak Ibu sih? Proses dirobeknya dia 2 anak muda naik ke atas gedung. Dengan beraninya walaupun ditembaki oleh tentara Belanda. Mereka 2 anak muda ini naik ke atas gedung, disobek bendera biru. Kira-kira terjadinya di mana Bapak Ibu? Di Bandung. Hah? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Terjadinya perobekan bendera. Ini sejarah loh, sejarah Indonesia. Ternyata terjadinya itu adalah di sebuah gedung di Bandung yang namanya gedungnya adalah Denis. Gedungnya namanya adalah Denis, serius. Silakan dicek di Wikipedia, silakan dicek di semua sejarah Bandung. Itu disobek, jadi 2 anak muda, satu ini ada fotonya, yang satu lagi nggak ada fotonya. Saya percaya kenapa nggak ada fotonya, nggak semua orang harus. Banyak orang yang rela buat nggak kelihatan, nggak diperhitungkan, nggak dikenal, untuk sebuah sejarah itu diubah. Jadi ini gedungnya masih berdiri sampai sekarang. Dan sekarang kalau nggak salah jadi gedung bank kalau nggak salah bank. Jadi dulu nama Denis itu diambil dari bahasa Belanda yang artinya saya nggak bisa bahasa Belanda. Takutnya salah spelling. Jadi kepanjangannya kalau nggak salah tempat penyimpanan uang waktu zaman Hindia Belanda. Jadi saya percaya kalau yang menjadi gembala dari KL Bandung itu juga namanya Ko Denis atau Pak Denis gitu. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya sebuah mandat atau visi misi yang besar untuk KL Bandung. Gitu. Ini sih gila banget sih Bapak Ibu, karena nggak pernah sangka saya juga gitu loh, kok bisa ya namanya Denis gedungnya. Dan itu gedung tidak terbakar waktu peristiwa Bandung Lautan Api. Gitu. Jadi gedung itu masih ada sampai sekarang berdiri. Namanya saya nggak tahu kok sekarang, mungkin bank ya, namanya sekarang diganti bank. Tapi nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di Google, di Wikipedia, dimanapun itu ada. Namanya betul-betul Gedung Denis. Jadi DENIS, walaupun ada singkatannya di bahasa Belanda. Nah jadi saya percaya ada sebuah legalitas atau warisan sejarah Indonesia terkhusus untuk generasi muda di Bandung. Jadi itulah yang membuat saya bersukacita dan sangat semangat untuk sama-sama ayo kita kerjakan Bandung. Kita lahirkan generasi anak muda. Bukan hanya untuk Bandung Bapak Ibu, tapi untuk Indonesia. Amin. Karena saya percaya gini, setiap Tuhan itu menempatkan kita di sebuah kota, itu pasti ada maksudnya. Kita buka sebentar aja. Tadi sebenarnya saya nggak siapin ayat ini sih, cuman waktu di toilet Tuhan ingatkan Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau menurut ayat ini Bapak Ibu, kita berdoa dulu buat kota Bandung atau mengusahakan dulu? Jadi berdoa dulu atau bergerak dulu Bapak Ibu? Menurut ayatnya, bergerak dulu. Kita lakukan sesuatu dulu, usahakan dulu. Dan berdoalah. Artinya kita gak cukup hanya berdoa buat kota Bandung. Tapi harus ada yang dilakukan untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Ya, jadi Kak Himawan selama dibuang ke Bandung harus mengusahakan kesejahteraan kota Bandung. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu kembali lagi. Saya percaya ini
visi misi mandat untuk KH Bandung. Hari ini saya percaya KH Bandung dibawa Tuhan ke musim yang baru. Gitu. Saya percaya harus ada semangat yang baru untuk melahirkan KH Bandung di musim yang baru. Amin. Semua kita sebenarnya bertanding Bapak Ibu. Seringkali kalau orang Kristen meninggal, saya sering ngeliat gitu ayatnya biasanya sama. Pakainya 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tapi dalam hati saya bertanya-tanya Bapak Ibu. Apakah benar kita sudah menyelesaikan pertandingannya? Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen, kita nggak tahu pertandingannya apa. Dan bagaimana kita bertanding. Saya percaya banyak anak Tuhan yang hanya sekedar hidup. Yang penting pokoknya aku jadi orang Kristen yang baik. Pokoknya aku gak berbuat dosa. Yang penting anak cucuku sukses, mati aku masuk surga. Tapi saya percaya setiap anak Tuhan tidak mungkin hanya seperti itu. Setiap kita didestinikan sesuatu yang besar. Garam dan terang dunia. Kalau Bapak Ibu nih, pasti masak di rumah. Kalau masak 1 panci dikasih 1 sendok garam aja, itu 1 panci udah berubah rasanya, asin. Artinya kalau kita ada di kota Bandung, di belanga bejana Bandung, tapi kota Bandung belum merasakan sesuatu dampak atas adanya KH Family di Bandung, artinya kita belum bisa disebut sebagai garam dan terang di Bandung. Harus Bapak Ibu mengusahakan sesuatu, lakukan sesuatu buat kota Bandung supaya kita seperti firman yang dikatakan garam dan terang Bandung. Yang pertama Bandung dulu. Nah, kita mau baca 1 ayat Bapak Ibu yang saya percaya ini spesifik pesan Tuhan untuk KH Bandung. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Engkaulah dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya hanya mau membahas tentang 2 kata aja. Petrus dan batu karang atau batu. Nah sebetulnya Bapak Ibu, ayat ini itu cukup menjadi perdebatan antara gereja Katolik dan gereja Kristen. Karena kita tahu kalau di gereja Katolik, gereja yang ada di Roma itu dinamakan gereja Saint Peter. Jadi Rasul Petrus diangkat menjadi paus yang pertama. Jadi gereja Katolik mengklaim bahwa seharusnya Kristen tidak keluar dari Katolik. Gitu. Kalau kita mempelajari bagaimana perdebatan yang sebenarnya menjadi kontroversi di luar ya tentang ayat ini, tapi saya nggak panjang di situ. Ini hanya sebagai pengetahuan aja. Tapi Bapak Ibu, ketika saya mencoba mempelajari lagi ayat ini, saya menemukan hal yang menarik. Yang pertama, di situ kita temukan ada kata sambung antara Petrus dan batu karang, yaitu dan. Kata sambungnya dan. Tapi Bapak Ibu kalau kita mempelajari bahasa aslinya, kata dan itu, kata sambung dan itu menurut Strong Dictionary-nya, atau bahasa kita ambil dari bahasa aslinya, itu bisa beberapa arti. Jadi bisa disambung dengan kata tidak hanya dan, tapi and, also, even, both, atau but. Jadi bisa dan, bisa juga, bisa keduanya, tapi saya mau soroti yang terakhir, yaitu but, atau tetapi. Jadi kalau misalnya saya pakai kata sambung tetapi, ayatnya berkata engkaulah Petrus, tetapi bukan di atas engkau Petrus, tapi di atas batu karang. Jadi beda ya, bisa beda pengertian kalau kita pakai kata sambung dan atau tetapi. Nah apa sih artinya Petrus dan apa artinya batu karang?
Nah, Petrus itu diambil dari kata pet dan ros. Yang kita sama-sama tahu sebenarnya salah satu artinya adalah batu. Tapi saya percaya Petrus ini hanya salah satu batu atau pecahan batu. Bukan batu yang secara keseluruhan batu besarnya di mana Tuhan akan membangun di atasnya. Jadi kata Petrus atau pet dan ros itu hanya pecahan atau satu atau salah satu batu. Tapi kata batu karang atau batu itu dari kata eben. Sebetulnya ini pernah dibahas ya sama Kak Amir udah beberapa waktu yang lalu ya, udah agak lama. Jadi batu di sini itu dari kata eben, katakan eben. Jadi batu itu dari kata eben, itu diambil dari suku kata Aba dan Ben. Jadinya eben, Aba dan Ben. Kita tahu Aba itu artinya bapak, Ben itu artinya anak atau anak laki-laki. Jadi ayat ini mau berkata apa sih Bapak Ibu? Engkau adalah Petrus, tapi di atas hubungan antara bapak dan anak, hubungan keluarga yang jadi tim kerajaan, maka aku akan membangun sesuatu di atas kalian. Jadi ayat ini seakan mau berkata gini loh, engkaulah batu Mei, engkaulah batu Widya, engkaulah batu Joshua Evan, engkaulah batu Denis, tetapi di atas keluarga Kahal Family Bandung, bukan hanya di atas satu batu, tapi di atas batu yang disatukan jadi sebuah hubungan keluarga yang jadi tim kerajaan. Maka aku baru akan membangun sesuatu di atas bangunan ini. Jadi bukan hanya di atas Petrus. Engkau adalah Petrus. Hanya salah satu batu. Tetapi bukan dan. Saya lebih senang pakai tetapi. Tetapi bukan hanya di atas satu batu. Bukan hanya di atas Mei, di atas Widya, Joshua Evan, Denis. Tapi di atas semua batu-batu disatukan. Dan di atas keluarga, hubungan bapak dan anak. Maka aku baru akan mendirikan sesuatu. Dan di sini sebetulnya Tuhan, kalau kita pelajari arti kata jemaat, aku akan mendirikan jemaat. Jemaat itu bahasa aslinya adalah kahal. Gitu. Jadi ini bukan hanya kahal dalam artian kahal family gereja ini, tapi kahal jemaat Tuhan dari bahasa aslinya yaitu kahal. Aku akan mendirikan sesuatu. Nah, yang menarik Bapak Ibu menurut saya, band ini bisa bicara dua. Satu, hubungan keluarga. Artinya ada bapak ibu rohani, kakak, cici rohani. Itu keluarga, jadi satu keluarga. Hubungan bapak dan anak. Tetapi yang kedua, menurut saya itu juga bisa berarti hubungan Abba Father dengan tadi loh, batu-batu yang disatukan. Artinya hubungan father, bapak dengan keluarga Kahal family yang lagi membangun sesuatu loh di Kahal Bandung. Gitu. Jadi di atas semua nih, gitu batu-batu yang disatukan nih, semua batu-batu disatukan menjadi satu bangunan rumah Tuhan. Amin. Kita baca ayatnya di 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu Kahal family, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi itu loh Bapak Ibu, batu kita ini harus jadi batu yang hidup, yang dipakai Tuhan untuk membangun rumah.
Jadi kalau kita bersyukur kita ada di keluarga Kahal Family. Kenapa dinamakan family? Itu saya percaya bukan hanya karena oh kita jadi keluarga rohani ya. Oh ini tante, cici, mami, papi rohani. No. Tapi arti Kahal Family itu membangun satu kerajaan, satu tim keluarga yang jadi tim kerajaan. Membangun kerajaannya Tuhan di bumi. Menurut saya Tuhan bisa membangun sebuah gereja. Tapi belum tentu Tuhan membangun kerajaannya melalui keluarga di dalam gereja itu. Makanya kita harus keluar Bapak Ibu. Kita harus pikirkan kota dan bangsa. Karena saya percaya Tuhan yang utama tuh bukan membangun ininya yang di dalam sini. Tapi melalui Bapak Ibu Saudara, melalui Kristus dari Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu membangun sesuatu di Bandung. Melalui Kristusnya Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Tapi sadarkah kita bahwa bangsa Israel jadi satu bangsa yang kudus? Pasti semuanya sudah sering mendengar istilah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus atau chosen generation, generasi yang terpilih. Bangsa yang kudus, Israel tuh jadi satu bangsa, itu berawal dari satu orang yang namanya Abraham, yang terima perjanjian dengan Tuhan. Apakah Abraham itu masih muda Bapak Ibu? Tidak. Tapi Abraham melahirkan keturunan demi keturunan, keluarga demi keluarga, sampai jadi satu silsilah keluarga yang besar, sampai jadi satu bangsa. Tapi berawal dari satu orang yang terima perjanjian. Saya percaya di sini lebih dari satu batu, lebih dari satu orang. Jadi satu batu dikumpulkan jadi satu rumah, terima perjanjian dari Tuhan untuk kota Bandung. Saya percaya Bapak Ibu melalui Kristus yang ada dalam Bapak Ibu menjadikan Bandung ini kota yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi kita kembali lagi tadi ke Petrus dan batu. Nah, kata di situ yang menarik Bapak Ibu, kalau kita tadi kembali lagi ke ayatnya ya, ada dikatakan aku akan mendirikan, ya kan? Atau aku akan membangun sesuatu. Nah, saya cukup kaget waktu mempelajari arti kata mendirikan atau arti kata membangun itu sebenarnya diambil dari kata atau bahasa Ibraninya adalah banah. Banah, yang artinya itu to build, membangun, atau rebuild. Rebuild itu membangun kembali. Ini kata mendirikan ya Bapak Ibu, kata mendirikan atau banah. Rebuild atau establish. Establish itu bisa dikatakan melipat gandakan atau memperluas atau restore. Restore itu diperbaiki kembali, direstorasi. Atau di situ juga ditemukan kata growth, bertumbuh in Christian wisdom. Bertumbuh di dalam iman Kristiani atau Kristen. Yang saya percaya ini bicara paradigma yang baru di musim yang baru. Tapi rupanya ada satu kata arti yang membuat saya meledak. Buat keluarga Bandung. Ternyata arti kata mendirikan atau banah itu adalah cause to continue. Artinya ada sebuah alasan. Cause itu alasan ya Bapak Ibu. Cause itu alasan, continue itu melanjutkan. Jadi ada sebuah alasan kenapa sesuatu yang pernah dibangun terdahulu di Bandung harus diteruskan atau diperbaiki kembali atau dibangun kembali atau diselesaikan. Karena arti kata membangun yang hampir sama dengan mendirikan itu artinya juga accomplish atau diselesaikan atau to be done, menyelesaikan. Atau bear itu menanggung. Artinya ada sesuatu yang pernah Indonesia kerjakan, anak-anak muda
di Bandung. Dan itu harus di-restore, harus dibangun kembali kongresnya, harus dibangun kembali semangatnya untuk Indonesia. Tapi saya juga percaya, di musim yang lama, di Bandung, Tuhan pernah kerjakan sesuatu dengan pijakan yang lama, di musim yang lama. Dan hari ini, cause to continue, ada sebuah alasan kenapa itu harus dibangun kembali. Di musim yang baru. Di-restore, diperbaiki, dibangun kembali batu-batunya dengan batu-batu yang baru di musim yang baru, dibangun kembali di musim yang baru. Saya tadi sempat ngobrol sedikit sama Pak Gem tadi pagi. Jadi ini sedikit cerita Bapak Ibu. Waktu kami mengadakan konferensi, jadi Pak Bibiantoro mengadakan konferensi Kahal di Jakarta. Hari itu diresmikan daripada 4 Kahal di Indonesia di luar Kahal Jakarta. Jadi hari itu yang diresmikan adalah Kahal Bandung, Kahal Medan, Kahal Malaka atau NTT, dan terakhir di tempat saya yaitu Kahal Jos atau Kahal Jogja. Dan hari itu kami dibagikan 4 lempengan yang waktu Om Deddy berdoa, Om Deddy dapat dari surga, dan 4 itu diberikan oleh Papi Biantoro kepada 4 kahal selain Jakarta, karena Jakarta sudah berdiri. Jadi hari itu Papi meresmikan atau melantik daripada 4 kahal di Indonesia. Dan Bapak Ibu, dari 4 lempengan itu ada tulisan huruf Ibraninya. Jadi ada 4 lempengan itu dari kata Bereshit. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, di kitab Kejadian kita pasti baca pada mulanya. Pada mulanya, nah itu bahasa Ibraninya Bereshit. Bereshit itu terdiri dari beberapa huruf. Nah kenapa 4 lempengan itu turun, itu karena berawal dari satu kata itu Bereshit. Jadi di dalam lempengan itu ada huruf Ibraninya. Lempengan pertama itu hurufnya Bet, karena Bereshit, hurufnya Bet. Yang kedua hurufnya Res, yang ketiga hurufnya Sin, yang keempat hurufnya Taf. Waktu itu Pak Gem belum gabung ya kayaknya Pak Gem. Jadi baru ada Tante Mei sama Kak Jovan, nggak tahu ya waktu itu Kak Jovan udah ada belum ya. Jadi Tante Mei. Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Bandung itu dianugerahkan atau dipercayakan Tuhan lempengan yang ada kata atau huruf Bet. Jadi yang pertama Bapak Ibu, Bereshit, yang pertama itu untuk Bandung, kata Bet. Nah kalau kita pelajari kata Bet dalam bahasa Ibrani itu artinya bisa rumah atau bisa kesatuan atau unity. Karena angkanya 2. Jadi itu bicara kesatuan hati antara satu keluarga Kahal Bandung ini loh. Satu kesatuan hati. Tapi itu juga bicara apa? Rumah. Saya percaya Tuhan itu membangun itu berawal dari rumah. Bangsa Israel itu berawal dari rumah. Dari keluarga Abraham. Dari satu keluarga terima perjanjian. Dan membangunlah Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara Kahal Bandung terima lempengan Bet. Kalau buat saya ini sesuatu yang wow, yang luar biasa, ada satu mandat, satu visi misi Tuhan, destiny Tuhan untuk Kahal Bandung. Rumah atau Bet. Nah ternyata, kok tadi kita kembali ke layarnya, tadi belum selesai Himawan. Eben ya, itu ada, kalau dari kata kerjanya, saya pelan-pelan ya Bapak Ibu supaya nggak bingung. Dari bahasa Ibraninya, itu biasa kan kita ada kata kerja, ada kata benda. Jadi kata kerja dari kata ben tadi ya, batu, eben, batu karang tadi, ben. Itu kata kerjanya bana, tapi kata bendanya itu eben atau stone atau batu
Atau bisa diartikan bait atau rumah itu sendiri. Jadi kalau Kahal Family sudah menjadikan rumah, maka Tuhan akan mendirikan sesuatu. Nah, kata ben itu terdiri dari 2 huruf Ibrani, yaitu bet itu sendiri atau rumah, yang satunya adalah nun. Jadi kata ben itu dari bet dan nun. Kita sudah belajar bet itu rumah, tapi nun itu keturunan atau generasi atau benih. Kalau bahasa Inggrisnya seed, S-I-I-D. Gitu. Jadi ada benih atau keturunan ilahi yang akan meneruskan pendirian rumah Tuhan. Makanya kenapa saya sangat rindu, saya sangat mendorong, sedikit agak ngejar gitu, Bapak, Ibu, dan wakil gembala saudara di sini untuk ayo kita lahirkan generasi muda. Karena itu destininya Kahal Bandung loh. Ben, gitu, bukan cuma membangun rumah, tapi membangun keturunan atau generasi. Nah, kalau kita kulik lebih dalam, arti seed atau benih keturunan. Jadi kalau namanya aja keluarga. Kalau keluarga artinya pasti ada anak. Ada keturunannya, ada silsilahnya. Jadi rupanya dalam kata ben itu sendiri mengandung kata harus melahirkan generasi atau seed atau keturunan. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau di bahasa Ibrani atau kata Ibrani, setiap huruf itu ada bentuknya atau ada gambarnya. Nah, saya nggak tahu nih, Himawan kemarin sempat bisa ditayangin nggak? Jadi kata seed itu kalau di piktograf atau gambar secara bahasa Ibraninya, nah bentuknya itu seperti janin. Atau maaf, ini seperti sperma. Janin. Jadi ben itu tadi dari kata, dari huruf, ben itu dari huruf bet, yaitu rumah itu sendiri, yang Bapak Ibu sudah terima lempengannya, mandat dari Tuhan untuk membangun rumah, tapi juga artinya nun. Nah, nun itu seed atau benih atau keturunan. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mau membangun rumah Tuhan? Tentu terlebih dahulu kita harus jadi generasi atau keturunan ilahi daripada kerajaan surga. Amin. Terus caranya gimana Bapak Ibu? Pastikan bahwa di setiap diri kita ada benih Kristus. Makanya kadang-kadang kita ini kurang paham, kenapa sih harus nyebut-nyebut Kristus di dalam saya, Kristus di dalam saya gitu. Karena tanpa Kristus kita nggak bisa tercatat dalam silsilah kerajaan surga. Artinya kita bisa tidak diikut sertakan dalam proyek besar Tuhan membangun sesuatu karena harus ada silsilahnya. Kalau Yesus pada saat masih ada di dunia, kita sudah tahu ya waktu itu kita pasti ingat ayatnya, kita nggak usah buka. Dia tidak hanya disebut anak Allah atau menyebut dirinya tidak hanya disebut anak Allah, tapi juga dikatakan dalam Alkitab Yesus anak Daud. Ingat ya Bapak Ibu, bahkan juga pernah disebut anak Abraham. Karena apa? Karena ada silsilah. Nah, saya percaya setelah Kristus Yesus bangkit, naik ke surga, silsilahnya nggak keputus. Tapi benih Kristus bukan hanya benih Yesus, tapi Kristus Yesus itu di dalam kita. Amin. Sehingga kita bisa masuk dalam silsilahnya untuk membangun kerajaannya. Bukan hanya untuk mendirikan gereja, tapi membangun kerajaannya di bumi. Gitu. Jadi kalau dikatakan ayatnya, kalau benih itu tidak mati, tidak pecah, benih gandum itu tidak mati, tidak pecah. Saya juga tahu saudara juga menyimpan benih dari surga, benih gandum. Kalau benih gandum itu tidak mati, tidak pecah, maka tidak bisa menghasilkan buah yang banyak. Artinya saya tahu ada pendahulu di musim yang lama di Bandung yang mungkin sudah pernah diberikan benih mandat kerajaan. Tapi kalau benih itu sudah mati, artinya harus ada silsilah.
yang meneruskan daripada bukan visi misi hamba Tuhannya, tapi visi misi Tuhan untuk Indonesia melalui Bandung. Harus diteruskan karena ini bicara silsilah. Makanya kita harus meneruskan, membangun kerajaan Tuhan. Kalau Bapak kita di surga masih bekerja, kita juga masih harus bekerja, amin. Kalau ingat ya tadi kata Ben itu hubungan Bapak dan anak. Tapi bukan hanya itu bicara keluarga rohani, tapi hubungan father, Abba Father dengan kita, keluarga Kahal Family Bandung. Artinya kalau Abba Father belum selesai bekerja, Kahal Bandung juga tidak berhenti bekerja. Mendatangkan kerajaan Tuhan di bumi, amin. Kalau Yesus mati dan itu menghasilkan banyak buah, gandum atau benih itu jatuh ke tanah mati, sekarang benih silsilah surga itu ada di saudara sekalian satu persatu, maka saya percaya saudara siap dan disiapkan untuk membangun kerajaan Tuhan di surga. Terakhir, artinya saya mau tutup, apa itu Ben? Di atas Ben, bukan hanya di atas hubungan keluarga yang jadi tim kerajaan, tapi di atas silsilah keluarga atau di atas anak yang punya kapasitas membangun, maka Tuhan akan mendirikan kerajaannya di Indonesia, di Bandung. Amin. Mari saya panggil semua pemusik, kita tutup dalam doa. Mari kita tutup dalam doa. Boleh nyanyikan lagu yang terakhir tadi Kak, yang to God be the glory. Jadi sepakat ya, Bapak, Ibu, Tante, Cece, Cici, Nai-Nai, walaupun kita mungkin sudah gak muda, tapi Tuhan itu kalau mau pakai orang tidak tergantung usia. Kalau Tuhan tergantung usia, ngapain Tuhan pakai Kaleb? Kaleb itu usianya sudah lanjut, tapi dia dipakai bersama-sama dengan Joshua, bersama-sama dengan generasi muda untuk membawa bangsanya masuk kepada tanah perjanjian. Jadi saya percaya mungkin kita sudah gak muda Bapak Ibu, tapi Tuhan sangat rindu, saya percaya Tuhan sangat rindu pakai Bapak Ibu Saudara buat melahirkan generasi muda di Bandung. Amin. Makasih Tuhan, to God be the glory. Makasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara buat semua kita bangkit berdiri. Kita sama-sama. Biar dari tempat ini, hari ini kita mau dilahirkan kembali menjadi keluarga Kahal Family Bandung di musim yang baru. Biar hari ini Indonesia lahir kembali di hati setiap kami Tuhan. Biar hari ini kota Bandung sekali lagi lahir di hati kami Tuhan. With His blood, He has saved me by His power. He has raised me. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. He has done. Sekali lagi kita sama-sama sembah Tuhan.
buat hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang baru yang Kau lahirkan di hati kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Kota Bandung lahir kembali di hati kami Tuhan. Biar hari ini Indonesia lahir kembali di hati kami Tuhan. Dan hari ini kami sepakat sehati sebagai satu keluarga Kahal Family Bandung Tuhan. Kami bukan hanya mau berdoa, tapi kami mau buka mata kami Tuhan. Buat apa yang menjadi kehendak Tuhan, buat Bandung, buat Indonesia Tuhan. Tuhan, kami mungkin gak punya cukup tenaga, kami mungkin gak punya cukup banyak pasukan, kami mungkin gak punya uang, kami bahkan gak tahu harus dari mana kami mulai. Tapi buat kami Tuhan, Kristus yang ada di dalam diri kami itu cukup, lebih dari cukup. Untuk Engkau memulai sesuatu yang baru buat Kahal Bandung, buat kota Bandung, dan dari Bandung buat Indonesia. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang memeteraikan semua Tuhan. Apa yang Kau sampaikan Tuhan, isi hatimu, pikiranmu, Raja Yesua buat setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di keluarga Kahal Family Bandung, di Bandung dan di Indonesia seperti di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Beshem, Mosia, Yehosua, Adonenu, haleluya. Amin. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya setiap kita diberkati ya. Oke saudara, ada beberapa hal yang menarik sebelum nanti kita dengarkan pengumuman. Saudara, beberapa poin yang saya catat dan itu sangat meledak di hati saya ketika tadi firman disampaikan. Adalah poin yang pertama adalah bicara soal generasi muda saudara. Generasi muda itu yang tadi dikatakan punya pola pikir yang berbeda gitu saudara ya. Nah saudara, bukan berarti umur kita nambah. Siapa di sini yang umurnya 80 tahun ke bawah? Ada yang 80 tahun ke bawah? Ada yang di atas 80? Anda diberkati Tuhan ya. Saudara, Kaleb berkata sama Yosua, udah ke 80 tahun, dia berkata begini, daerahnya kurang besar. Daerah kami kurang besar. Dia gak bilang, kasihani kami, saya sudah tua dan renta, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Enggak, Kaleb gak berkata seperti saudara, betul? Tapi di umur yang ke-80 tahun, Kaleb berkata, daerahku terlalu kecil, gak cukup. Kasih aku daerah ke sana, aku akan pergi berperang dan menaklukkan daerah itu. Amin. Seberapa banyak yang percaya di sini? Saya percaya ini anak-anak muda semua di sini. Amin. Ya coba lihat kiri kanannya, jiwanya jangan muda. Nah. Jiwanya jangan tua kok, jangan muda, salah kebalik saudara ya. Oke saudara, nah bicara soal anak muda, ini bicara soal pola pikir. Spirit kita jangan jadi tua, kita harus tetap muda saudara. Kenapa? Karena seringkali kenapa orang itu semakin bertambah usia, semakin terlalu berhati-hati saudara. Hati-hati itu harus. Tapi kalau segala sesuatu terlalu berhati-hati, itu seringkali jadi gak jalan, betul ya. Tadi waktu Soekarno sampai diculik sama anak-anak muda, orang-orang tuanya berkata gini, jangan pakai jalur yang begitu. Tunggu aja, negosiasi baik-baik, minta sama penjajahnya supaya kita dibebaskan gitu kan. Percaya aja gitu. Tapi anak-anak muda berkata, enggak, kalau gak gini gak akan merdeka-merdeka nih. Amin. Nah pertanyaannya, kenapa semakin kita bertambah usia, semakin kita menjadi begitu takut melakukan banyak hal? Karena seringkali dalam kehidupan kita mengalami banyak trauma saudara. Hari ini siapa yang rindu jiwa kita tetap muda dan kita tidak akan dipengaruhi sama trauma-trauma masa lalu, amin. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang yang dari Tuhan, amin. Bilang sama kiri kananmu, yang baru sudah datang, amin. Yang baru sudah datang buat saudara, amin. Siapa yang percaya saudara dan saya akan diberikan hal-hal yang terus baru yang dari Tuhan setiap hari. Amin. So jadi spirit kita jangan sampai jadi tua, tapi harus tetap muda dan jangan dipengaruhi oleh trauma di masa lalu. Nah saudara, dan bicara soal yang tadi, bicara soal bed rumah, segala sesuatu dimulai dari rumah. Bangsa Israel dimulai dari satu keluarga yang menerima perjanjian dengan Tuhan yang bernama Abraham, betul? Salah satu kunci untuk seseorang dari satu keluarga itu jadi sebuah bangsa yang besar, bukan karena orang ini keluarga ini hebat,
Tapi keluarga ini harus terima perjanjian yang dari Tuhan. Siapa di sini yang rindu mau berjalan dengan perjanjian yang dari Tuhan? Amin. Tapi seringkali ada banyak orang itu kehilangan perjanjian dengan Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Apakah Allah tidak cukup setia? Enggak. Allah selalu setia. Masalahnya kita yang seringkali keluar dari perjanjian Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Balik lagi ke yang pertama, saudara. Jiwanya tua, banyak pertimbangan, kupingnya terlalu lebar, saudara. Betul ya? Ada seseorang bernama Elia, dia berkata, aku mau ikut Elia. Elia berkata, enggak apa-apa, tunggu aja karena ini terlalu sulit. Elisa berkata, enggak, aku cukup, aku mau tetap ikut. Tapi di dalam perjalanannya berkali-kali saya lihat itu sampai 3 kali ada rombongan nabi. Mereka berkata gini, Elisa, lu tahu nggak Tuhanmu itu mau diangkat? Betul ya? Apa jawab Elisa? Aku sudah tahu. Apa saudara? Diamlah. Jadi kalau hari ini kepala kita, pikiran kita membuat kita terlalu takut untuk bergerak, bilang sama pikiran kita, diam. Aku juga tahu, tapi aku mau terus jalan untuk menerima yang terbaik dan warisan yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Siapa di sini yang rindu, yang kepalanya udah mungkin terlalu banyak, aduh nanti kalau gini gimana ya, nanti kalau gini gimana ya, aduh kalau saya lakukan gini gimana ya, lah kalau saya begini gimana ya, nanti anak saya gimana, berkata gini, diam. Amin. Kalau udah susah-susah, lihat cerminmu dan katakan diam. Aku gak mau dengar yang bukan dari Tuhan. Aku mau tetap pegang yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita percaya yang lama itu harus kembali dibangkitkan. Kalau hari ini kita percaya kita harus membangkitkan anak-anak muda. Bukan cuma yang di luar sana saudara, tapi bangkitkan yang di dalam sini. Amin. Siapa yang mau membangkitkan yang muda yang di dalam sini, yang masih punya mimpi yang begitu besar, yang masih berani berjalan dengan segala keajaiban, yang masih punya memegang setiap perjanjian yang Tuhan berikan, dan kita berkata, yes Tuhan aku mau. Mari bangkitkan setiap anak muda di dalam hidup kita. Tapi juga ini menarik sekali saudara, kenapa? Saya mau ajak setiap kita, mari lahirkan generasi-generasi yang selanjutnya. Jangan cukup berhenti di dalam saudara. Saya percaya gak ada yang kebetulan. Hari ini kita kembali diingatkan tentang bagaimana membangun sebuah generasi, amin. Bagaimana kita melahirkan generasi penerus. Saudara sadarkah beberapa minggu yang lalu, 2 minggu lalu ya, itu datang hamba Tuhan dari Afrika, betul? Waktu mereka datang, saya sebetulnya sejujurnya gak kepikir saudara. Waktu ngobrol, Pastor Joshua ngobrol sama mereka. Tahu nggak? Dulu itu ada sebuah tempat di mana orang-orang Asia dan Afrika itu bersatu melahirkan sebuah gebrakan. Amin. Mereka membuat sebuah poros baru di mana hari itu cuma ada poros Barat Amerika dan Timur Rusia, betul ya? Kalau gak masuk 2 antara musuh lah gitu ya. Tapi hari itu dari Bandung, dari Indonesia, lahir sebuah kegerakan. Bukan cuma buat Indonesia tapi buat bangsa-bangsa, amin. Siapa yang rindu itu gak pernah berhenti, amin. Amin. Dan hari ini kita kembali diingatkan, kita mau jadi dampak buat kota kita, buat bangsa kita, amin. Oke, dan satu terakhir, saya ini gak akan perpanjang lagi, tapi saya kasih sedikit pengumuman nanti. Sebetulnya pengumumannya sama Pastor Joshua, dan setelah itu kita akan bawa persembahan kita. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu, baru minggu kemarin, saya itu berangkat ke Amerika ya. Dan waktu ke Amerika, sejujurnya saya nggak tahu akan melakukan hal apa. Tapi sedikit cerita. Kenapa saya mau cerita sedikit di sini? Karena saya rindu kalau saya pergi nggak cuma saya yang dapat, tapi saya rindu setiap kita juga mendapatkan setiap yang terbaik. Amin. Sedikit cerita ngapain saudara di Amerika. Di Amerika itu setiap pagi jam 6 kami diminta kumpul di kamar Papi Biantoro. Ada Papi Biantoro, ada Jedi, ada saya, ada Pastor Sandy dari Jakarta. Setiap pagi jam 6 kami kumpul di kamar. Dan apa yang dilakukan saudara? Berdoa.
doa. Berdoanya gimana? Minimal 2-3 jam tanpa musik. Berbahasa lidah, doa gitu ya. Setiap hari, saudara. Dan sejujurnya saya amazed, saudara. Kenapa? Tanpa musik. Kalau saudara nyanyi 1 jam pakai musik udah ngantuk-ngantuk. Itu setiap hari 2-3 jam. Beliau tuh doa gitu, nyembah, bener-bener nyembah. Setelah 2-3 jam, apa yang dilanjutkan? Bahas firman. Sampai siang. Setelah siang, kami pergi makan. Jadi makan rohani, makan jasmani. Setelah pulang, seringkali kami bahas firman lagi, dan setelah itu istirahat. Ya kerjaan kami cuma pergi keluar itu hanya makan siang, makan malam, saudara. 2 hari terakhir kami ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, orang-orang pelayanan juga yang ada di Amerika, saudara. Dan itu orang Amerika. Nah, saudara, apa yang mau saya sampaikan? Saya mengucap syukur sejujurnya ini salah satu perjalanan terbaik yang pernah saya lakukan. Yang pernah saya jalani. Saudara, bayangkan tiap hari itu dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan semua. Itu saya berasa retret, saudara. Istri saya nanya, "Pi, ke Amerika ngapain?" Dikiranya jalan-jalan kan gitu ya. Ngapain? Doa. Terus istri saya nanya, "Lah, kalau doa ngapain ke Amerika?" Di Indo juga kan bisa gitu ya. Tapi saya mau berkata begini, saudara, itu kerennya Tuhan kita. Tahu gak, saudara? Tuhan saudara yang dan Tuhan saya, dia Tuhan yang punya selera, amin. Dia bilang gini, ya kalau aku mau ajak kamu doa di Amerika, apa masalahnya gitu. Jadi pulang dari Amerika, saya dipenuhi lebih banyak firman. Dan yang kedua, saya lebih banyak hafal restoran-restoran enak di LA, saudara ya. Karena kami pergi ke restoran-restoran, dan saya bahagia sekali ya. Kenyang jasmani, kenyang rohani, saudara ya. Tapi yang paling penting, jangan kehilangan yang terbaik. Nah, saudara, bicara soal di sana, kami juga membahas beberapa hal selain bahas firman. Kami ini bicara juga soal beberapa hal yang akan dikerjakan untuk kahal ya. Ada beberapa kata yang disampaikan beliau gini, kita di sini doa dan kita akan meeting. Kita akan bicara grand design. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita harus lihat secara garis besar ya, betul ya. Kadang-kadang orang lihat kecil, nggak ngerti ini apa gitu ya. Tapi hari itu dibicarakan beberapa grand design untuk kahal. Dan salah satunya adalah, ini mandat yang dikasih, beliau bilang gini, oke, sekarang minimal dalam 1 tahun, jadi mulai tahun depan, ada kabar baik saudara. Minimal 1 tahun 3 kali, tenang, saya belum sampaikan pada siapapun, jadi saya sampaikan buat semua hari ini ya. Tahun depan minimal 1 tahun 3 kali kita akan buat KKR anak muda minimal, tadi gak 100 tapi 1000 anak muda saudara. Itu minimal. Siapa yang percaya? Jadi hari ini gak pernah dia kebetulan, betul? Puji Tuhannya Tuhan kasih kemurahan. Itu bersama-sama sama Jakarta juga. Jadi bisa 2 kali di Jakarta, sekali di Bandung gitu ya. Atau 2 kali di Bandung, sekali di Jakarta. Kita belum tahu ya. Ya bapak kita masih mengerti lah ya. Kalau langsung dikasih setahun 3 kali, kayaknya kita langsung tiba-tiba rambutnya putih semua juga ya. Oke. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar. Siapa yang sepakat kita akan menangkan anak-anak muda buat kerajaan surga, amin. Nah saudara, bicara soal anak muda, hal kedua yang dibahas di sana juga, saya kasih kisi-kisi aja, saya nggak bahas sekarang. Tapi beliau tuh bilang gini, ini tahu nggak artinya segenap hati? Saya bilang apa ya hati? Orang pikir hati itu di sini ya. Hati itu artinya inner thought, pikiran yang di dalam, pikiran yang paling inti. Inner thought itu adalah apa yang jadi kerinduan utama dalam kehidupan saudara dan saya. Itu jadi kerinduan utama saudara. Inner thought itu bicara soal segala sesuatu yang saudara dan saya pikirkan terus menerus. Ada gak hal kalau saudara lagi ngapain, lagi diem, tiba-tiba nyambungnya ke situ gitu, ada? Ada ya? Kalau orang yang senang shopping, tiap kali pergi ke mana gitu, ini tempat shopping mana nih gitu ya. Kalau yang senangnya makan, setiap kali pergi, makan apa nih gitu ya. Nah itu inner thought saudara. Dipikirin terus gitu ya. Kalau suka, makanan di situ enak, gimana caranya harus pergi ke situ supaya dapat. Itu inner thought. Dan inner thought itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan dan kerjakan untuk menggenapi apa yang ada di dalam
Inner thought kita. Nah, kenapa saya kasih bocoran di sini? Karena ini tadinya buat minggu depan, saudara. Karena buat saya ini penting banget. Saya nggak mau miss the moment lah. Siapa di sini yang sepakat akan melahirkan sebuah generasi yang ajaib? Pertanyaannya, itu cuma sampai di kepala saudara, atau itu sampai di inner thought kita? Pak Bibiantoro, beliau berkata begini, kamu tahu nggak inner thought saya itu apa sekarang? Gimana caranya? Ini supaya kerajaan Tuhan ini bisa benar-benar ditegakkan. Jadi dapat uang, gimana caranya ya supaya kerajaan Tuhan bisa ditegakkan? Gimana caranya? Caranya gimana ya? Terus menerus ada di hati. Nah, hari ini pertanyaannya, siapa yang rindu? Apa yang jadi inner thought kita, pikiran terdalam kita? Itu adalah pikirannya Tuhan sendiri. Amin. Yang mau coba angkat tangan. Amin. Nah, dan sebagai hal terakhir sebelum nanti pengumuman, saudara bicara soal anak muda, setiap 2 minggu di Maranatha kita ini melayani mereka, saudara. Ini suatu hal yang ajaib. Kenapa? Karena tidak semua gereja itu diizinkan. Memang kita tidak bikin ibadah, saudara, di sana. Kita bikinnya talk show, podcast. Tapi sedikit cerita, sedikit informasi, saudara tahukah Maranatha, Universitas Kristen Maranatha itu adalah sebuah tempat di mana pernah jadi cikal bakal awal mulanya sebuah kegerakan besar anak muda Kristen yang melahir buat kota Bandung. Dan Tuhan kasih kita bergerak di sana, ini namanya Portling, saudara. Sedikit cerita, 2 minggu lalu belum ada yang rekam sih, karena kita masih terbatas waktu itu untuk staffnya, yang bekerjanya, yang mengerjakannya. Kita bahas soal apa sih yang membuat kamu kangen rumah, gitu kan? Di situ kita bisa sampaikan nilai-nilai firman Tuhan dan berkata, rumah itu bukan cuma sekedar bangunan gitu ya. Rumah itu tempat kita pulang. Dan rumah itu bicara soal kita tuh sebenarnya dari mana sih? Asalnya kita ini bukan dari dunia tapi dari surga, amin. Kita sampaikan di situ, tapi ada hal yang membuat saya agak deg gitu ya. Ada orang-orang yang berkata, gak relate kak. Pakai chat, saudara. Gak relate kak. Saya gak pernah kangen rumah. Gak relate kak. Orang tua saya ribut terus. Saya bahkan kalau bisa gak pulang nih. Gak relate kak. Orang tua saya begitu mengecewakan. Dan hari ini kita akan melayani orang-orang di sana, saudara. Amin. Jadi jangan pikir acara Portling ini acara event, saudara. Saya udah bilang sama tim inti, saya bilang begini, ini bukan cuma acara ya. Ini pelayanan kita buat anak-anak muda di sana. Amin. So hari ini saya mau ajak setiap kita, ayo terlibat, saudara. Pak, saya terlibatnya gimana? Ya terserah. Saudara bisa, kalau saudara punya usaha, sekalian promo usaha saudara. Caranya gimana? Kasih voucher. Saya bisa kasih voucher di sana. Nanti orangnya suruh pergi di sana. Saudara layani lagi di sana, tapi ya biarkan mereka ketemu Tuhan. Ada salon meme. Kalau ada voucher, datang, udah sharing di sini, pergi ke salon meme sampai dipijat. Kenapa? Sama keluarga bisa kan? Mau kemana tuh? Diem di situ tuh. Bisa ya? Saudara punya rumah makan, kasih makan, oh kamu dapat voucher ya, ibu ngobrol. Bisa, saudara, layani, saudara. Dan hari ini ada Pastor Jose dan Himawan yang sedang bergerak banyak ke sekolah-sekolah. Seperti yang diceritakan, ada di beberapa tempat mereka bahkan takut mengakui kalau mereka orang Kristen. Beberapa mereka dipaksa untuk pindah, saudara. Hari ini siapa yang rindu? Kita gak cuma berkata, siapa yang rindu angkat tangan. Tapi siapa yang rindu untuk kita sama-sama bergerak. Amin. Amin. Sedikit informasi, saudara kita yang baru bergabung beberapa minggu, bukan cuma di kanker, tapi ada banyak pelayanan nanti ya. Boleh nanti disiapkan apa aja pelayanannya. Banyak nanti bisa kita bantu. Tapi saya mau berkata begini, ada banyak ladang yang harus kita kerjakan. Tapi gak pernah bisa cukup. Hanya beberapa orang, amin. Ladang sudah menguning, pekerja harus banyak ya. Saya sedikit spill, sedikit boleh gak apa-apa ya. Saya gak mau cerita yang hebat-hebat aja lah. Saudara, sebenarnya kita dikasih izin itu setiap hari Selasa untuk boleh isi di Maranatha. Tapi dengan sangat sedih, kami baru bisa
2 minggu sekali, saudara. Kenapa? Kita gak bisa gerak sendiri, saudara. Jadi buat saudara yang rindu untuk boleh bergerak bersama-sama, yuk silahkan hubungi, bilang saya mau hubungi. Boleh hubungi siapa? Boleh hubungi saya, boleh hubungi. Jangan saya deh, kalau saya suka lupa, saudara ya. Jadi udah ngomong iya lupa gitu ya. Nanti boleh hubungi istri saya gitu ya. Boleh hubungi ke Pastor Joshua, boleh ke Tante Meme, boleh ke siapa ya, ke Sam Anita lagi belum ada, tapi boleh hubungi Julius. Dan saya mau ajak setiap kita, yuk gerak sama-sama ya. Amin. Dan satu hal terakhir sebelum saya serahkan ke Pastor Joshua, ini yang dibahas di Amerika yang menurut saya yang jadi pertanyaan utama selama sekian hari. Kami dikasih kuis, ayo siapa yang bisa jawab gitu ya. Begitu ditanyain kuis gitu, semua kami menggali gitu ya. Dan sampai hari terakhir kita gak dapat jawabannya. Baru tahu ketika dibukakan dia sama beliau. Ini akan jadi tema kita di minggu depan, tema sharingnya, karena saya juga rindu saudara juga dapat firmannya, saudara ya. Judulnya adalah bagaimana supaya selalu didengar Tuhan. Siapa yang rindu di sini selalu didengar Tuhan? Amin. Nah, saya gak akan bahas sekarang, udah jam segini juga ya. Udah kayak khotbah sesi 2 ini ya. Jadi kalau saya khotbah lagi kepanjangan, saudara ya. Jadi minggu depan kita akan sama-sama belajar gimana sih caranya supaya selalu didengar Tuhan. Amin. So, jadi buat Bapak Ibu yang rindu dapat kisi-kisinya, dapat kuncinya, jangan lupa datang minggu depan. Ya. Siapkan hati, siapkan buku, kertas apapun, dan saya percaya kita nggak akan kehilangan hal-hal yang terbaik. Amin.